Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model Adalin dan Madalin. Ini adalah pertemuan ke-8 dari jaringan syaraf Tirman. Setelah kemarin kita pernah membahas mengenai beberapa macam model eh, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 ya. Untuk pertemuan 7 kemarin kuis, jadi tidak ada video. Untuk pertemuan ke-8 ini kita membahas mengenai model Adalin dan Madalin. Adalin itu adalah adaptif linear neuron ya. Nah, model Adalin ini ditemukan oleh Withrow and Hoff pada tahun 1960. Arsitekturnya itu mirip dengan perseptron. Baik beberapa inputan dan juga sebuah bias dihubungkan langsung dengan sebuah neuron output. Perbedaannya dengan perseptron itu adalah dalam hal cara memodifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta atau yang biasa disebut dengan LMS atau least mean square. Jadi selama pelatihan fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas atau sama gitu ya. Nah, netnya itu diambil dari sigma XIWI ditambah dengan B. Lalu Y-nya atau F-netnya itu akan sama dengan net atau fungsi identitas tadi ya, XIWI ditambahkan dengan B. Kuadrat selisih antara target T dan keluaran jaringan atau F-net itu merupakan error yang terjadi. Dalam aturan delta, bobot dimodifikasi sedemikian sehingga errornya menjadi paling minimum. Nah, errornya itu rumusnya seperti ini. Jika diturunkan itu dengan berbagai macam rumus ini ya, nanti akan ditemukan delta W-nya itu adalah alfa dikalikan dengan T min Y tadi F-net tadi ya, dikalikan dengan XI. Dengan alfa itu merupakan bilangan positif yang kecil, umumnya diambil 0,1. Walaupun sebenarnya nggak harus 0,1 ya, bisa saja 0,1, 0,2 sampai seterusnya, bebas saja nanti. Nanti kita akan lihat perbedaan antara mengambil 0,1 dengan 0,2 dan seterusnya itu seperti apa ya. Nah, algoritma pelatihan Adalin itu seperti ini. Yang pertama adalah inisialisasi semua bobotnya dan biasnya, yaitu W1, W2 dan seterusnya, dan B-nya itu diset dengan 0. Lalu tentukan laju pemahamannya atau alfa, ini alfa ya. Untuk penyederhanaannya biasanya alfa diberi nilai yang kecil 0,1. Nanti akan kita cek jika dikasih 0,2 seperti apa gitu ya. Tentukan toleransi kesalahan yang diizinkan, jadi toleransinya misal 0, sekian ya, toleransi errornya sekian gitu. Nah, ketika nanti ditentukan toleransi errornya itu akan menentukan hasil atau output terakhirnya ya, apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Selama maksimum dari delta, ini delta ya, delta WI-nya itu lebih besar dari batas toleransi, lebih besar dari batas toleransinya, maka lakukan set aktivasi unit inputnya seperti apa, lalu hitung respon dari unit keluaran atau netnya yang tadi ya, sigma XIWI ditambahkan dengan B, dan Y sama dengan F-netnya. F-netnya itu kan karena fungsi identitas itu sama dengan netnya. Lalu perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan atau errornya. Jika Y tidak sama dengan T menurut persamaan W1 yang baru itu W1 lama ditambahkan dengan ini errornya tadi ya, atau delta W. Ini W1 lama ditambahkan dengan delta W. B yang baru itu B lama ditambahkan dengan alfa dikalikan dengan T min Y. Sebenarnya ini dikalikan dengan 1 gitu ya, karena dikalikan 1 ya berarti ya sama saja dengan B lama ditambahkan dengan alfa dikalikan dengan T minus Y. Kita akan coba nanti ya. Nah, setelah proses pelatihan selesai, Adalin dapat dipakai untuk pengenalan pola. Untuk itu umumnya dipakai fungsi threshold bipolar. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan digunakan yang bentuk lainnya. Jadi fungsi aktivasinya nanti akan berbeda ya. Jadi yang pertama itu tadi fungsi identitas, yang kedua fungsi bipolar. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihannya, yaitu X1, X2 dan bobotnya tadi ya. Lalu untuk setiap input masukkan bipolar, lakukan set aktivasi unit inputnya
hitung net dari vektor keluarannya, netnya itu masih sama, XIWI ditambahkan dengan B ya, sigma XIWI ditambahkan dengan B. Lalu fungsi aktivasinya, ini fungsi bipolar ya. Jika net lebih dari 0 maka di set dengan 1, jika net lebih kecil dari 0 maka di set dengan minus 1. Kita akan coba ya. Contoh, gunakan model Adalin untuk mengenali pola fungsi logika N dengan input dan targetnya adalah bipolar. Jadi inputnya seperti ini, 1 1 maka targetnya 1, 1 minus 1 targetnya minus 1 dan seterusnya. Nah, yang di sini gunakan batas toleransi 0,05 dan alfanya 0,1. Kita coba ya. Kita pakai Excel saja seperti ini ya. Lalu kita akan coba tadi alfanya. Alfanya itu nilainya 0,1 ya. Seperti ini. Oh, ini kita bikin semuanya di tengah dulu aja ya. Lalu kita set toleransinya. Toleransinya berapa tadi? 0,05. Setelah itu ini inputnya ya. Inputnya itu ada X1, X2, dan 1 ya. Lalu ada targetnya T saja. Terus ada net ya. Selanjutnya ada Fnet. Fnet ini sama dengan net nanti karena fungsi identitas ya. Terus di sini ada perubahan bobotnya ya, perubahan bobot dari sebelum perubahan bobot harusnya ada T-min Y-nya dulu ya, T-min Y. Nah, setelah itu di sini ada delta W1 ya, kita coba insert simbol delta seperti ini, delta W1 ya. Ini saya copy dulu aja ya. Nah, yang di sini delta W2 dan di sini delta B. Seperti itu. Perubahan bobot ya. Ini saya bikin merge center gitu aja ya. Ini inputnya juga seperti ini. Lalu yang terakhir adalah bobot yang barunya ya. Bobot barunya. Ini saya juga bikin center. Bobot barunya ini ada W1, W2 dan B. Oke, yang pertama itu adalah set inisialisasi dulu W1, W2 dan B-nya itu dengan 0 semua ya. 0 0 0 seperti ini. Lalu kita masukkan inputnya. Inputnya adalah jika 1 1 maka hasilnya adalah 1, jika 1 min 1. Oh, ini tetap 1 semua ya. Nah, targetnya jika 1 1 jika X-nya X1-nya 1, X2-nya 1 maka targetnya 1. Jika 1 dan min 1 targetnya minus 1, false ya. Jika false dan true hasilnya adalah false, dan ini false dan false hasilnya adalah false. Oke, yang pertama itu adalah netnya ya. Untuk menghitung net itu tadi adalah sigma XIWI ya. Jadi sigma X1 W1 ditambahkan dengan X2 W2 ditambahkan dengan B bobotnya ya. Nah, ini rumusnya berarti X1 dikalikan dengan W1 ya, ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W2 ditambahkan dengan bobotnya. Bobotnya ini ya. Hasilnya 0. Nah, terus Fnet-nya itu karena fungsi identitas berarti sama dengan net, berarti ini tinggal sama dengan yang di sini saja ya. Langsung keluar. Lalu T minus Y, T-nya ini ya, berarti sama dengan T dikurangi dengan Y. Y itu adalah Fnet. Fnet-nya yang di sini ya, berarti dikurangi dengan ini. Nah, delta W-nya itu tadi kalau dilihat dari rumusnya, saya bukakan rumusnya tadi ya. Delta W-nya itu mana ini? Nah, ini W1 lama ini W1 baru ya. Delta W. Nah, ini delta W-nya itu adalah alfa dikalikan dengan T minus Y dikalikan dengan XI ya. X-nya ya, dikalikan dengan X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini delta W-nya ini alfanya tadi 0,1 kan ya. Jadi
alfanya langsung sama dengan 0,1 dikalikan dengan T minus Y berarti ini ya, dikalikan dengan H5, lalu dikalikan dengan XI. XI-nya berarti X1 ya, dikalikan dengan X1 seperti ini. Sama dengan 0,1. Nah, delta W2 berarti sama aja. 0,1 dikalikan dengan T minus Y 1 ya. Ini dikalikan dengan X2 berarti. Nah, di sini. B-nya itu sama dengan 0,1 dikalikan dengan T minus Y-nya ini ya. Seharusnya hanya seperti ini saja ya. Tapi dikalikan dengan 1 ya. Kalau dikalikan dengan 1 pasti hasilnya pasti 1 kan ya. Ya, jadi sebenarnya rumusnya hanya alfa dikalikan dengan T minus Y. Kalau kita cek tadi di sini ya. Mana tadi? B-nya tadi mana ya? Nah ini alfa dikalikan dengan T minus Y saja sebenarnya ya. Nah terus W1-nya itu diisi dengan W lama ya, ditambahkan dengan delta W-nya ya. Seperti ini. Yang ini W2 juga W2 lama ditambahkan dengan delta W2. Dan bobotnya itu juga sama. Yang ini ditambahkan dengan delta B. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu tinggal di drag saja ya. Seperti ini di drag lagi, ini di drag lagi, ini di drag lagi, ya ini di drag semuanya. Sebenarnya pengen gampang gini aja langsung. Nah, langsung keluar ini semuanya. Kita akan melihat dari delta W-nya ya, delta W1 dan delta W2. Apakah delta W1 dan delta W2 ini dicari yang paling maksimal? Kebetulan ini nilainya sama ya, 0,069, 0,67 lah ya, dengan 0,67. Delta W1 dengan delta W2-nya sama. Jadi ambil maksimumnya saja, ambil salah satu ya, 0,67 ya. 0,067 ini dibandingkan dengan nilai toleransinya, apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih besar nih di sini. Karena lebih besar, maka akan masuk ke epoch yang kedua. Jadi kalau di sini kita lihat epoch 1 ya, maka kita buat epoch yang kedua. Nah, epoch yang kedua ininya masih sama ya, tinggal kita copy saja. Ini seperti ini, kita paste ya. Kita paste seperti ini. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan saja ya, ini ya, kita drag ke bawah ini. Seret ya, langsung keluar ini ya. Nah, kita lihat, cek di delta W1 dan delta W2. Jika delta W1 dan delta W2 ini kebetulan juga sama, berarti tinggal diambil salah satu ya, 0,02. 0,02 dibandingkan dengan toleransinya 0,05, ternyata sudah lebih kecil dari toleransi errornya. Karena lebih kecil dari toleransi errornya, maka nilai W ini yang diambil ya. Jadi nilai W-nya itu 0,28852 untuk W1, W2-nya 0,257 gitu ya. B-nya minus 0,31. Maka kita masuk ke algoritma selanjutnya ya, yaitu untuk pengecekan atau validasinya. Validasinya itu kita ambil sama seperti ini ya. Kita copy, lalu kita pastekan saja di sini. Nah, kita cek nih, sekarang W1-nya itu harus sama dengan ini semua ya. Berarti kita cek ini sama dengan yang di sini ya, yang ini juga sama dengan yang di sini, yang ini juga sama dengan yang di sini. Di bawahnya pun harusnya sama dengan ini semua ya. Jadi ini kita drag saja langsung. Jadi nilainya sama semua seperti ini. Selanjutnya yang di sini tinggal di drag saja. Ya. Sesuai dengan fungsi tadi ya. Perbedaannya adalah di bagian fnet-nya ya. Nah, mana tadi? Fnet. Nah, fnet-nya itu bukan fungsi identitas, tapi fungsi bipolar. Masih ingat fungsi bipolar? Fungsi bipolar itu adalah jika yang di bagian sini ya, netnya itu lebih dari sama dengan 1,
maka keluarannya outputnya adalah 1 ya. Jika tidak, keluarannya maka minus 1. Seperti itu saja ya. Ini tinggal di drag saja. Ya, yang ini sebenarnya sudah nggak perlu ini ya. Lihat saja ini. Nah, kita cek. Oh, ini kok. Bentar. Oh, maaf, salah ya. Jika bipolarnya itu 0 ya ini ya. Jika F13-nya lebih besar dari sama dengan 0, maka outputnya adalah 1. Jika tidak, outputnya minus 1. Nah, kita cek di sini. Outputnya ternyata 1, minus 1, minus 1, minus 1. Ini ternyata sudah sama dengan targetnya. Sehingga pada epoch kedua, adalin ini sudah dapat mengidentifikasi atau mengenali pola N seperti itu. Nah, ini untuk 0,1 ya. Sekarang kita cek untuk 0,2. Kita buat yang baru di sini ya. Saya copy saja langsung semuanya di sini. Saya copy. Lalu di sini saya paste gitu ya. Saya gedekan. Nah, kalau nilainya 0,2 ya, ini kita ubah menjadi 0,2. Terus di sini juga kita ubah 0,2. Di sini juga kita ubah 0,2. Nah, ketika saya ubah 0,2, ini saya drag ke bawah gitu ya. Di epoch yang pertama ini ya. Ternyata di epoch yang pertama ya, ini 0,05 ya. Ya, kalau kita cek sebenarnya kita bulatkan 0,05 gitu ya. Nah, di epoch yang pertama saja itu sebenarnya sudah sama dengan toleransinya ya. Kalau kita bulatkan ini ya 0,05, 0,05 dan ya dua ini ya 0,05 dan 0,05 ternyata sudah sama dengan toleransinya. Ketika sudah sama dengan toleransinya, kita dapat mengecek atau menggunakan W1-nya ini ya. Jadi ini kita coba delete ya. Kita coba delete. Lalu yang di sini ini saya sama dengankan yang di atasnya, ini saya sama dengankan di atasnya, dan ini saya sama dengankan di atasnya seperti ini. Nah, oh ini masih ya. Kita ubah. Ini berarti wah ini hapus semua saja ya. B9 dikalikan dengan ini nilai W1 ditambahkan dengan enggak usah ya sebenarnya ya. Ini tinggal kita drag saja ya. Nah, gitu. Ini kita drag. Iya, seperti ini. Nah, kalau kita cek ternyata dengan epoch yang pertama itu Fnet-nya sudah mampu mengenali pola N ya. Jadi dengan memperbesar nilai alfanya tadi yang tadinya awalnya 0,1 ini berubah jadi 0,2, ternyata itu di epoch yang pertama sudah bisa mengenali pola N. Jadi semakin besar alfanya ternyata juga berpengaruh terhadap seberapa banyak iterasi yang dilakukan. Seperti itu untuk fungsi atau model adalin ya. Jadi ini tadi penjelasannya dan nilainya sudah sama semua ya. Untuk epoch 1, epoch 2 juga seperti ini. Nilai terakhirnya W1-nya 0,29, 0,26 dan 0,32 ya. Lalu setelah itu dimasukkan ke pengenalan polanya dengan fungsi bipolar ya. Netnya lebih besar sama dengan 0 ya. Tadi saya salah ya. Lebih besar daripada 1 yang di fungsi Excel-nya. Nah, setelah diubah jadi lebih besar sama dengan 0, maka sudah sesuai dengan polanya ya. 1, minus 1, minus 1, dan minus 1. Seperti itu. Nah, untuk Madalin itu kepanjangan dari many adalin gitu ya. Ini adalin ini sebenarnya bacanya adalin atau Adeline gitu ya. Tapi saya orang Indonesia, kita bahasanya adalin saja ya. Nah, dalam Madalin terdapat sebuah layar tersembunyi atau yang biasa disebut dengan hidden layer ya. Gambar 53 itu menunjukkan arsitektur Madalin untuk dua buah input X1 dan X2 dan sebuah hidden layer yang terdiri dari dua unit hidden layer Z1 dan Z2 serta keluaran Y ya. Nah, ini apa namanya arsitektur Madalinnya. Jadi dulu itu kan awalnya hanya satu layer ya atau single layer. Setelah Adalin itu perkembangan jaringan syaraf tiruan itu sangat lambat sekali ya karena tidak ada lagi modifikasi. Tapi setelah adanya
model backpropagation ya. Backpropagation itu model pertama yang menggunakan hidden layer, itu jadi semuanya jadi berkembang gitu ya. Nah, akhirnya Adalin ini dimodifikasi dengan hidden layer menjadi fungsi Madalin seperti ini. Nah, ini adalah gambar berapa nih? 53 ini itu menunjukkan arsitektur Madalin untuk buah-buah input X1 dan X2 ya. Ada sebuah layer tersembunyi yang terdiri dari dua unit neuron Z1 dan Z2 dan sebuah output Y. Arsitektur Madalin untuk lebih dari dua unit input itu nanti dapat dibentuk secara analog saja ya. Jadi seperti ini, keluaran dari unit tersembunyi Z1 dan Z2-nya ya, itu ada V1 dan V2 itu ya. Itu adalah nilai fungsi aktivasi dan threshold yang dapat diterima dari X1 dan X2. Jadi nanti untuk Z1 inputannya itu adalah W11, W21 dan D1. Untuk Z2 nanti inputannya adalah W12, terus W22 dan B2. Seperti itu ya. Meskipun keluaran Z1 dan Z2 itu masing-masing merupakan fungsi linear, tetapi keluaran dari Y bukan fungsi linear X1 dan X2 ya, karena adanya hidden layer tersebut ya. Nah, adanya hidden layer dalam Adalin ini itu akan meningkatkan kapabilitas komputasi dibandingkan dengan Adalin yang biasa. Meskipun pelatihannya juga akan lebih kompleks ya. Nah, kita mungkin bisa coba gitu ya. Sebentar. Ini kita lihat bacaannya ya. Contoh soalnya ya, kita lihat contoh soal. Nah, gunakan Madalin untuk mengenali pola fungsi logika XOR dengan input X1 dan X2. Gunakan alfanya itu 0,5 dan toleransinya 0,1. Jadi kalau XOR itu inputnya kan seperti ini nih, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, hasilnya 1 ya. Jadi yang minus 1 dan 1 hasilnya 1, tapi yang minus 1 hasilnya minus 1. Nah, yang pertama inisialisasi dilakukan pada semua bobot ya. Jadi W11, W12, B1, W21, W22 dan B2 ini semuanya diinisialisasi dengan nilai acak gitu ya. Nilai acak kecil. Jadi kita ambil contoh saja ini ya. W11 itu nilainya 0,05, 0,2, 0,3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bobot untuk V1, V2 dan B itu kita set 0,5. Jadi nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Ini 0,3, yang di sini 0,15 tadi B1 dan B2 ya. Lalu ini bobot untuk X1 1 itu 0,05, X21 itu 0,2 ya. Terus ini X12 itu 0,1 dan X22 itu 0,2. Nah, di sini hanya akan dilakukan iterasi untuk pola pertama saja ya. Pola pertama itu yang ini, yang 1 1 minus 1 ya. Karena kalau dilakukan semuanya panjang nanti. Ini hanya untuk 1 1 minus 1 gitu saja ya. Nah, terus polanya itu inputnya 1, X1-nya 1 ya, X2-nya 1 dan T-nya itu minus 1. Sekarang kita akan menghitung netnya untuk hidden layer Z1 dan Z2. Jadi Zin yang 1 itu B1 ditambahkan dengan X1 kali B11 ditambahkan dengan X2 kali B12. Ya, nilainya ini ya 0,3 ditambahkan dengan 1 dikalikan 0,05 ditambahkan dengan 1 dikalikan 0,2 hasilnya 0,55 ya. Sebenarnya bisa juga kita masukkan ke Excel yang tadi ya. Tinggal kita kasih bobot saja sesuai dengan ini. Kalau saya copy ya, bisa copy di sini, masukkan ke sini ya. Ini kan tinggal kita set bobotnya ya. Bobotnya tadi berapa ini? 0,05, ini 0,05. Lalu W2-nya kita set 0,2. Ini 0,2. Lalu B-nya kita set berapa ini? 0,3 ini. 0,3.
maka outputnya 0,55. Bedanya di sini di fnet-nya itu menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Jadi kalau 0,55 maka ZI-nya itu akan jadi 1 ya. Begitu pula nanti kalau Zin 2 nanti tinggal dimasukkan saja ya, sama rumusnya 0,15 ditambahkan dengan di sininya tinggal diganti 0,1 untuk W1, untuk W2 nya diganti jadi 0,2, hasilnya jadi 0,45. 0,45 itu dengan fungsi bipolar menjadi 1 ya. Jadi ini 1, ini 1. Lalu kita tentukan keluaran untuk jaringan Y-nya yang di sini. Jika inputnya 1 dan 1, maka B3 itu 0,5 ya, 0,5 ditambah 1 dari sini ya, Z1 dikalikan dengan 0,5, ini bobotnya 0,5, kita set 0,5 semua kan ya, 0,5 ditambahkan dengan 1 ini dari Z2 ya, dari Z2 yang di sini dikalikan dengan 0,5, hasilnya jadi 1,5. Jika 1,5 karena bipolar lebih dari 0, maka F-nya itu adalah 1 seperti ini. Nilai keluaran untuk yang input pertama tadi ya, input ini 1 itu nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita cek jika T minus Y ya, T-nya tadi target ya. Targetnya kan minus 1, ini targetnya ini. Lalu ini kita pakai pointer aja ya. Kenapa nggak dari tadi? Aduh, apa ini? Pen. Nah ya, ini kan targetnya minus 1 ya. Berarti kalau minus 1 dikurangi Y-nya kan 1. Berarti minus 1 hasilnya minus 2 ya. Setelah itu T-nya kan minus 1, maka semua bobot yang menghasilkan Zin yang positif dimodifikasi. Karena Zin yang pertama itu lebih besar dari 0 dan Zin yang kedua itu juga lebih besar dari 0, maka semua bobotnya dimodifikasi sebagai berikut nih ya. Bobotnya sama seperti tadi, B1 lama ditambahkan dengan alfa dari ini min 1 minus 0,55 yang awal tadi ya, minus 0,55 yang awal tadi, hasilnya jadi minus 0,475. W1 yang baru itu W1 lama itu 0,05 ditambahkan dengan alfanya 0,5 minus 1 dikurangi Zin yang pertama minus 1 minus 0,55, hasilnya minus 0,75 dan seterusnya ya, sampai keluar B2 baru, W21 baru, W22 baru dan seterusnya. Itu untuk input yang pertama, belum epoch ya, belum epoch yang pertama, itu baru untuk input yang pertama. Dilanjutkan untuk input yang kedua, 3 dan 4. Nah itu untuk epoch yang pertama. Nanti kalau ada epoch yang selanjutnya tinggal lanjutkan ke epoch kedua dan seterusnya ya. Ini bobot mula-mulanya seperti ini ya. Lalu setelah dimodifikasi jadi seperti ini bobotnya, delta W-nya itu sama ya, tinggal dijumlahkan saja ya. Menjadi 0,775 ya. Setelah itu karena masih ada atau bahkan semua perubahan bobotnya itu lebih besar dari toleransi yang ditetapkan, maka iterasi dilanjutkan untuk pola yang kedua ya. Itu baru pola yang kedua ya. Iterasi dilakukan untuk semua pola. Apabila ada perubahan bobot yang masih lebih besar dari batas toleransi, maka iterasi dilanjutkan untuk epoch yang kedua dan seterusnya. Ya, itu adalah penjelasan untuk adalin dan madalin. Semoga dapat dimengerti ya. Walaupun ini kalau tidak pakai Excel atau tidak pakai MATLAB nanti akan menghitungnya agak rumit ya. Jadi memang lebih mudah jika menggunakan Excel ataupun MATLAB. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 nanti kita akan bahas back propagation. Sampai jumpa.